Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Cynthia Dewi, NIM 1930401069 dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang pengelolaan manajemen imbal hasil pada bank syariah. A. Pengertian risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return yang ditawarkan oleh bank lain. B. Profil risiko. Rate of return risk merupakan potensi hilangnya dana pihak ketiga atau DPK lantaran imbal hasil simpanan di bank syariah fluktuatif. Untuk membantu pengelolaan risiko imbal hasil di bank syariah, BI akan mengizinkan penerapan Profit Equalization Reserve atau PER dana cadangan. Dengan menerapkan PER, bank syariah tetap menarik bagi nasabah ketika imbal hasil rendah, karena bank dapat memberikan dana cadangannya ke nasabah. Dalam bahasa ekonomisnya adalah bahwa implementasi dari PER dan IRR ditujukan untuk membantu mengelola tingkat displaced commercial risk atau DCR yang didefinisikan sebagai sebuah risiko yang muncul ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk memberikan hasil atau return yang lebih tinggi kepada investor atau deposannya, melebihi yang seharusnya diberikan berdasarkan kontrak investasi sebelumnya. C. Konsep dasar risiko imbal hasil. Peraturan BI nomor 5-8-PBI-2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudential banking. Adapun mitigasi risiko dalam hal ini adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu risiko tersebut. Strategi tersebut dapat berupa 1. Menghindar. Maksudnya, beberapa risiko tidak layak untuk diambil jika kegiatan tersebut merupakan bagian dari bisnis inti, maka harus dicari cara untuk melakukan hal-hal yang bisa terhindar atau meminimalisir risiko. 2. Terima atau serap. Maksudnya, jika risikonya rendah, terima risiko itu sebagai biaya bisnis. Bank bisa mencadangkan dana kontingensi atau membuat rencana untuk meminimalisir risiko. 3. Transfer. Transfer risiko adalah proses mentransfer setiap kerugian kepada pihak ketiga seperti menggunakan jasa asuransi. 4. Kontrol. Kontrol merupakan prosedur untuk mencegah terjadinya atau mendeteksi risiko bila sudah terjadi. D. Manajemen risiko imbal hasil. Manajemen imbal hasil dalam perbankan syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian bank syariah, harus memakai metode gapping atau alokasi posisi ke dalam time band untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal repricing. Bank syariah dapat menggunakan teknik simple gap sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan yang digunakan dapat diterima di estimasi pada periode pendapatan masa depan. Keberagamannya dan pendapatan akan memberikan hasil pada beragam tingkatan kembalian yang diharapkan nasabah mudharabah. Bank syariah harus mampu menggunakan teknik neraca untuk meminimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. 2. Menggunakan instrumen baru yang sesuai syariah. 3. Menerbitkan sekuritisasi transis yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Baiklah, itu hasil makalah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.